Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini berkat taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan di majlis ilmu di masjid kita tercinta, yaitu Masjid Al-Manar. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita niatkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembahasan bagian terakhir, yaitu tentang masyarakat Yahudi yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di kota Yathrib, yang pada akhirnya nanti akan berganti menjadi kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan sedikit nanti pada malam hari ini kita akan membahas tentang apa yang terjadi di bumi Palestina, karena ada beberapa fakta dan beberapa data yang perlu kita ketahui bersama, bahwasanya sering terjadi salah paham yang terjadi pada persoalan atau krisis di Palestina itu sendiri. Oleh karenanya nanti akan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, dan insya Allah kalaupun waktunya tidak sempat, nanti akan ada beberapa link informasi yang bisa Bapak Ibu sekalian para jamaah baca di website yang terpercaya, yang membicarakan dan memaparkan tentang kondisi Palestina bukan hanya hari ini, tetapi juga dari sejak tahun 1948, yang dimana tahun itu merupakan tahun permulaan terjadinya krisis Timur Tengah, wabil khusus di daerah atau di wilayah Palestina itu sendiri, yang dimana dahulu kala orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristiani, bahkan umat Islam, mereka hidup dalam kedamaian, dalam ketentraman dan dalam kerukunan di tanah Palestina. Tetapi kemudian pada tahun 1948 terjadi sebuah peristiwa yang nanti kita akan bahas di akhir atau di ujung pelajaran kita pada malam hari ini. Dan ini mudah-mudahan akan semakin membuka cakrawala dan pemahaman kita bahwasanya apa yang terjadi di bumi Palestina pada hari ini adalah murni kezaliman, murni arti dari kerakusan sebuah sistemik yang disebut dengan Zionis Israel, dan pada akhirnya yang menjadi korban pertama sebelum kaum muslimin justru adalah merugikan nama-nama orang Yahudi. Meskipun orang Yahudi pada dasarnya ketika mereka bukan orang ahlul kitab yang taat, maka mereka pun memiliki perangai yang kita akan bahas, seperti yang diriwayatkan dalam peristiwa ketika Rasulullah SAW pertama kali berada di Madinah. Di sini akan saya bacakan ada dua riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq di dalam kitab sirahnya, mengisahkan tentang sebuah kejadian yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Safiyah binti Huyai. Qala Ibnu Ishaq, ini Safiyah ini adalah
istri Rasulullah SAW, seorang muslimah yang berasal dari kabilah berbangsa Yahudi, bernama Safiyah. Haddathtu an Safiyah binti Huyai bin Akhtab annaha qalat, saya meriwayatkan dari istri Rasulullah yang bernama Safiyah. Ini tentunya riwayatnya riwayat munqati' atau maqtu', dilongkap bahasanya begitu ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan saya salah, tetapi dilongkapkan. Tidak disebutkan nama tabi'in dan sebagainya karena Ibnu Ishaq bukanlah seorang tabi'in. Qalat kuntu ahabbu waladi abi ilaihi. Saya adalah dulu anak kesayangan di antara anak-anak orang tua saya, kata Safiyah. Ini yang bercerita adalah istri Rasulullah SAW. Wa ila ammi Abi Basir, wa ila ammi Abi Yasir, mohon maaf. Dan saya adalah keponakan yang paling dicintai oleh pamanku, yaitu Abu Yasir. Walam alqahuma qattun ma'a waladin lahuma illa akhadhani dunahu. Dan tidak pernah mereka itu, orang tua dan pamannya, tidaklah mereka ketemu dengan aku di saat mereka bersama anak-anaknya, kecuali itu anaknya ditinggalin dan kemudian aku yang digendong. Ya, kita kan kalau senang sama anak kecil begitu ya. Kita paranin tuh anak kecil, kita gendong. Cucu kita ada 10, yang digendong 1 aja. Padahal ada yang orok juga ada gitu. Cuma karena kita udah senang banget sama dia nih. Nah, ini Safiyah menceritakan begitu. Walam alqahuma qattun ma'a waladin lahuma illa akhadhani dunah. Tidak pernah mereka berdua ketemu aku di saat mereka bersama anak-anaknya, kecuali aku dipeluknya ataupun digendongnya dan anaknya ditinggalin. Qalat falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berhijrah ke Madinah, kemudian tinggal di kota Madinah, wa nazala Quba fi Bani Amr bin Aufin ghada alaihi abi. Dan ketika Rasulullah tiba di kota atau di daerah Quba, ayahku, kata Safiyah, yaitu Huyai bin Akhtab, itu kemudian mendatangi Rasulullah SAW. Wa ammi Abu Yasir bin Akhtab mughallisina. Saat itu mereka berdua semangat. Ini orang Yahudi nih Pak. Huyai bin Akhtab dengan Abu Yasir bin Akhtab ini saudara, buru-buru ingin ketemu Rasulullah SAW. Tetapi tujuannya kita lihat dulu. Faqalat falam yarji'a hatta kana ma'a ghurubi syams. Dan ini ayah dan pamanku tidak kembali ke rumah kecuali waktu sudah menjelang malam, alias menjelang maghrib. Qalat fa'ataya kallaini kaslanaini saqitaini yamshiyanil huwaina. Kalau tadi berangkatnya semangat, kali ini pulangnya lemes. Tadi berangkat semangat, pulang lemes. Ya mirip-mirip sama orang kalah main pencet pinang gitu. Lomba pencet pinang, berangkat semangat, pulang kalah, lemes tuh, pegelnya doang. Tapi kalau yang pencet pinang menang kan pulangnya semangat. Pulang bawa sepeda, pulang bawa hadiah. Ini lemes nih. Berarti ada tanda sesuatu nih. Ya, ada tanda sesuatu, ada sebabnya. Qalat fahashashtu ilaihima kama kuntu asna. Dan aku dulu ketika aku masih muda, masih kecil, ketika aku melihat pamanku dan ayahku yang pulang ke rumah sudah menjelang maghrib, tetapi dalam kondisi yang lemes, jalannya pelan-pelan, udah sempoyongan bahasa kita, udah singit, dan aku berlari menujunya. Hashashtu ilaihima. Bahasa kita anak kecil kan kalau datang babanya pulang kerja dilari tuh. Abi gitu ya, ayah gitu, papa. Seperti yang saya biasa lakukan. Dan ini beliau mengatakan tadi kenapa? Tidak pernah ini orang dua-dua kalau ketemu Safiyah pasti senangnya luar biasa. Tetapi kali ini enggak. Fa wallahi maltafata ilayya wahidin minhuma. Tetapi sepulang orang tuanya dan pamannya dari ketemu Rasulullah ini, kali ini berubah. Itu anak kesayangan yang lewat juga enggak ditengok. Maltafata ilayya. Dia tidak menengok. Ma'ama bihima minal gham.
karena keduanya terlihat wajahnya sangat gundah luar biasa. Kayak suami pulang kerja utangnya masih ada sisa 1 miliar. Masih punya utang 1 miliar. Kayaknya nggak bisa napas itu. Qalat wa sami'tu ammi Aba Yasir. Dan kemudian saya mendengar pamanku berkata, wa huwa yaqulu li abi, dan dia berkata kepada ayahku, ahuwa huwa. Setelah melihat Muhammad SAW datang ke Madinah, pamannya Sofia bertanya kepada ayahnya Sofia, mengatakan ahuwa huwa. Maksudnya apa? Bener nggak tuh orang? Siapa? Muhammad. Na'am wallah. Iya benar itu orang dia. Itu dia orangnya. Qala ata'rifuhu wa tuthbituhu. Kata Abu Yasir, apakah engkau yakin dan engkau bisa memastikan dia? Qala na'am. Saya berani meyakinkan. Qala fama fi nafsika minhu. Kemudian menurut Anda bagaimana? Karena orang Yahudi ini sudah tahu tentang akhbar Muhammad. Orang Yahudi ini sudah tahu akan datang seorang Nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala adawatuhu wallahi ma baqiyat. Tidak akan menunggu lama kita akan menghadapi permusuhan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini. Lantas kemudian kalau kita kaitkan dengan polemik krisis Palestina hari ini dengan Yahudi, kira-kira ada nggak harapan berdamai? Seperti yang diusung oleh Dewan Keamanan PBB yang mengatakan adalah apa? Double state, atau 2 negara yang bertetangga. Ini jawaban versi saya, Pak, bukan jawaban dari versi manapun. Saya mengatakan tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin Yahudi dan umat Islam di tanah Palestina itu berdamai dan kemudian mereka akan hidup kembali seperti zaman dulu. Tidak. Persoalan yang paling utama adalah disebabkan karena berdirinya negara yang berlandaskan dengan Zionisme. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu belum paham apa yang disebut dengan Zionis, berarti nanti pulang harus searching, cari apa itu Zionis, siapa pendirinya, tahun berapa didirikan, kenapa didirikan. Dan di situ nanti akan diketemukan kenapa konflik itu terjadi pada tahun 1948. Salah satu di antara faktornya adalah ketika Perang Dunia Ketiga dimenangkan oleh negara mana? Ada yang tahu nggak, Pak? Perang Dunia Ketiga yang menang siapa? Bukan Jerman. Jerman Piala Dunia menang ini. Ayo, Perang Dunia Ketiga siapa yang menang? Ada 2 negara. Bukan. 2 negara Eropa besar waktu itu. Yang pertama Inggris, yang kedua adalah Prancis. Ini 2 negara biang kerok, kalau bahasa saya. Ini 2 negara biang kerok yang menyebabkan Palestina sampai hari ini, sampai detik ini menderita. Kok bisa? Ketika mereka memenangi Perang Dunia Ketiga, 2 negara ini menang, bersekutu. Salah satu di antara kesepakatan mereka dengan Zionis yaitu akan mencarikan lahan tempat tinggal untuk mereka bagi bangsa Yahudi. Disinilah kemudian yang perlu kita sikapi secara bijak adalah di antara orang-orang Yahudi yang dimigrasikan, yang dipindahkan, yang pertama importir terbesar itu dari Austria. Ada lagi dari Iran, ada Yahudi Iran, ada Yahudi Sudan aja ada. Mana lagi? Yahudi Jerman. Yahudi mana? Jerman. Yahudi mana lagi itu? Inggris ada, Prancis, Rusia ada, di semua negara Eropa. Dan mereka selalu mengusung, membawa sebuah cerita fiktif yang kita kenal dengan genosida, pembantaian Yahudi yang dilakukan oleh Hitler, oleh Nazi. Padahal kisah itu sangat tidak ada. Itu murni peperangan, tetapi tidak menargetkan bangsa Yahudi secara khusus.
Dan kemudian mereka mengatakan, kalau kalian ingin selamat, carikan kami lahan supaya kami tidak menyebabkan permasalahan di negara manapun. Dicarilah satu wilayah yang sangat empuk, dan di mana saat itu Sultan Abdul Hamid, kesultanan ataupun kekhilafahan Abdul Hamid saat itu sedang dalam kondisi yang sangat lemah, dan itulah terakhirnya kekhilafahan Islam yang ada. Dan itu tidak lepas dari pengkhianatan seorang menteri yang bermazhab Syiah. Jadi dulu khalifah itu dininak boboin, mau latihan perang udah nggak usah khalifah, kita jalan-jalan aja pelesiran. Mau ada perekrutan tentara wajib militer ditiadakan, nggak usah khalifah, kita pasukan kita masih kuat, nggak perlu. Akhirnya ketika mereka siap untuk menghancurkan itu, sang menteri membocorkan informasi kepada musuh, masuk, negara lagi lemah, disikatlah. Dan dari situlah kemudian muncul peristiwa pada 1948. Ini jauh nih Pak, dari Perang Dunia Ketiga, kita merdeka 1945. 3 tahun setelah Indonesia merdeka, disitulah mulai penjajahan baru di dunia, di mana akan ada peristiwa. Nanti Bapak di rumah tolong diingat-ingat, ini link beritanya atau link informasinya. Ini insya Allah tidak ditulis oleh website Indonesia, ini ditulis oleh website Al Jazeera Dokumenter. Insya Allah terpercaya. Ketik keywordnya adalah An-Nakbah Palestina. Nakbah Palestina begitu deh, nggak usah pakai an. Nakbah Palestina. Bagaimana 1948 sekitar 700-an lebih ribu, 700 ribu warga Palestina Muslim dan Kristiani itu direkayasa bagaimana caranya mereka harus meninggalkan kampung halaman mereka. Kenapa? Karena mereka dibantai habis-habisan. Pilihan mereka cuma 2. Mereka akan menetap di kampung halaman, tetapi mereka akan mati, atau mereka berhijrah, mereka akan selamat. Dari situ nanti kita akan lihat bagaimana rekayasa politik yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB ketika mereka dalam tanda kutip sosok pura-pura menjadi sosok pahlawan kesiangan dengan mendirikan satu organisasi yang bernama UNRWA, 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 yang mereka mengatakan bahwasanya ini adalah organisasi khusus yang didirikan untuk pengungsi Palestina dimanapun. Jadi bahasa kasarnya begini, antum punya rumah dihancurin, tetapi kemudian ada sosok ketiga, Pak, udah Pak, ngalah aja Pak, Bapak ngungsi aja, tenang aja, soal kontrakan nanti kita yang ngurusin, soal hidup kita yang bantuin. Bukan penyelesaian. Bukannya kemudian Dewan Keamanan PBB memaksa bangsa Palestina untuk bertahan di negaranya dan kemudian mengatakan kepada orang-orang Yahudi untuk supaya tidak menjajah. Oleh karenanya kalau hari ini ada orang yang tidak mengerti tentang polemik Palestina mengatakan Hamas adalah teroris, bangsa Palestina adalah teroris, bahkan kantor-kantor berita swasta dan negara pun di beberapa negara saya lihat itu mengatakan gerakan terorisme Palestina yang menyerang Israel. Bayangkan Pak, rumah kita dijajah sama orang 10 tahun, kita ngelawan cuma 2 jam, terus kemudian kita dibilang penjahat, masuk akal nggak? Rumah kita dijajah nih, tanah kita dirampok sama orang, kita lemah. Ketika kita sudah membangun kekuatan, kita lawan ini orang, kita timpukin, kita lemparin batu, kita teriakin dia 2 jam doang. Setelah kita bersabar 10 tahun, kemudian orang bilang kita penjahat, orang bilang kita radikal. Ini nggak kebalik ini, nggak kebalik, luar biasa Pak. Dan ini faktanya hari ini. Jadi yang pertama yang menarik, Bapak Ibu sekalian nanti di rumah cari Nakbah Palestina. Kayaknya Bang Turmizi udah nyari-nyari tuh sama Ustadz Azhari. Udah ketemu? Ada Nakbah Palestina. Kalau bahasa Arabnya lebih lengkap lagi di Al Jazeera Dokumenter.
Al-Jazirah Al-Wathaiqiyah itu ada An-Nakbah Al-Falastiniyah. Itu diceritakan secara detail. Ketika kita membaca itu, serpihan situ aja Pak. Alih-alih kita akan membela Hamas, alih-alih kita akan membela jihad Islami, tidak. Pasti pada intinya kita akan mengatakan kita akan membela bangsa Palestina. Mau itu orang Islam, mau itu orang Kristen, mau itu orang Yahudi sendiri. Makanya demo yang terakhir yang terjadi di mana? Di Inggris. Orang-orang Yahudi garis lurus itu justru berdemo di mana? Bersama kaum Muslimin yang atau mungkin orang-orang pendemo yang pro Palestina. Mereka bahkan berseberangan dengan orang-orang yang pro dengan Israel. Kenapa? Karena mereka tahu Palestina itu tanah milik umat Islam. Bahkan hari ini kemarin ada sebuah video yang ada di dalamnya seorang pemuda gereja, laki-laki. Pemuda gereja berkebangsaan Palestina, umat Kristen di Palestina. Dia cerita apa? Ketika gerejanya dia habis, gereja dia kena bombardir di tepi barat, dibombardir sama Palestina, sama Israel. Israel hari ini Pak, kemarin tanggal 20 berapa ya kemarin? 22 ya? 24 kemarin ya? 24 kemarin. Satu hari Israel itu melancarkan 320 rudal. 320 rudal. Cuma ke tepi barat, ke jalur Gaza Pak, 320. Ini kegilaan seperti apa ini? Kegilaan seperti apa? Dan dunia diem. Uni Eropa membela Israel. Presiden Inggris, PM Inggris membela Israel. Joe Biden, Amerika membela Israel. 320 roket yang mengenai gereja, mengenai masjid, mengenai rumah sipil, mengenai siapa? Mengenai rumah sakit. Dan kemudian mereka kata ini adalah ulahnya Hamas. Coba orang dijajah 74 tahun, pada tanggal 7 Oktober kemarin ngelawan, tiba-tiba memberikan serangan cuma 2 hari melalui roket yang sejumlah berapa itu? 500, para layang berapa? Dan ini nanti kita bicarakan faktanya, tidak sesuai dengan yang dibicarakan oleh BBC, oleh CNN, oleh kantor berita Romania, Romania. Ada kan potongannya? Dapat nggak Pak? Ada seorang wartawan Romania, saking gilanya dia bikin berita, dia tiduran di aspal. Dia bikin reportase menggambarkan kondisi yang genting di Tel Aviv. Kata dia begitu, kami laporkan dari Tel Aviv, kondisinya sangat begitu genting, roket-roket Hamas. Di samping dia ada orang lagi naik sepeda santai banget. Yang satunya lagi pulang kerja pakai tas kerja, yang satunya lagi duduk di bawah pohon. Ini reporter kebangetan blow on, kagak tahu angle belakangnya, kalah sama pemuda Almanar nih. Cara kita kalau mau rekayasa, ente taruh kayak ambulan di belakangnya, pura-pura bonyok kayak mukanya. Ini kagak. Wah, Tel Aviv saat ini genting diserang oleh Hamas. Bayi-bayi yang bergelimpangan tanpa kepala. Coba itu. Sekelas Presiden Amerika Serikat terprovokasi, termakan berita hoax. Bayangin tuh Pak, dahsyatnya Yahudi Pak. Hari ini Perdana Menteri Inggris si Rich itu datang ke Israel, berbaik-baikan deh, mendukung dengan mengatakan, saat ini saya baru paham bagaimana Anda Perdana Menteri Israel melindungi warga sipil Anda. Paul, menjaga warga sipil, jangan gempur warga sipil yang lain. 320 roket per hari. Rumah sakit digempur Pak, rumah sakit Al-Ahli itu datang begitu. Apa dia bilang? Itu roket punya jihad Islami. Padahal hasil dari indikasi, bahkan dari PBB sendiri mengatakan itu adalah roketnya Israel. Dan ini kejahatan perang Pak. Masya Allah. Ini orang Yahudi dulu, seperti yang kita bahas di pertemuan yang sebelumnya,
mereka itu datangnya Rasulullah SAW karena mereka tahu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu jangankan sama sahabat, jangankan sama orang Islam, jangankan sama orang ahli maksiat, dari siapa? Dari umatnya. Sama musuhnya aja raufur rahim. Bahkan para ulama ketika menafsirkan asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, asyidda ini bukan berarti kejam, enggak. Tidak kejam Rasulullah. Pernah Rasulullah tiba-tiba memerangi satu kaum tetapi kaum itu tidak membuat ulah? Enggak ada. Kalau kaum itu tidak membuat ulah, Rasulullah tidak akan pernah membuat ulah. Kalau mereka tidak memerangi Rasulullah, Rasulullah tidak akan memerangi mereka. Ini akhlaknya Rasulullah luar biasa. Bahkan ketika Fathu Mekah sekalipun, Fathu Mekah, peristiwa penaklukan kota Mekah, apa Rasulullah kemudian kumpulkan orang-orang yang murtad, yang tidak masuk Islam, yang memerangi kita, kumpulin, palanya kita potong-potongin, begitu? Enggak. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke dalam rumah fulan maka dia aman. Barang siapa yang mendekati ke Ka'bah maka dia aman. Rasulullah tidak mengatakan masuk Islam. Bahkan seorang Sofwan bin Umayyah bin Khalaf, anaknya Umayyah bin Khalaf nih, dedengkot musuhnya Rasulullah SAW, mengatakan, kalau engkau mau masuk Islam, masuk Islam. Kalau enggak silahkan. Coba nih, luar biasa, Pak. Oleh karenanya, yang dikhawatirkan orang-orang Yahudi waktu itu di Madinah adalah karena Rasulullah SAW ini akan mengganggu misi mereka. Yang Rasulullah menginginkan mereka akan membawa perdamaian di Madinah, sementara orang Yahudi yang kita bahas minggu lalu atau sebelumnya Yahudi ini yang gemar melakukan peperangan, menghasut kabilah A, menghasut kabilah B, kemudian pecahlah konflik, perpecahan, permusuhan di antara penduduk-penduduk Madinah. Kemudian yang terakhir, ini ada riwayat nih. Apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkaitan dengan Islamnya seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, bukan Abdullah bin Salam, bukan. Ini sebagian orang ada yang menyebutnya salah. Yang benar adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah seorang pemuka Yahudi dan ayahnya juga seorang pemuka Yahudi. Abdullah bin Salam masuk Islam dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam hadisnya mengatakan faqad kana hibran atau habran min fatahil ulama'il yahud. Abdullah bin Salam ini dulu adalah pemuka ulama Yahudi. Ulama Yahudi tetapi yang sangat terkenal. Walamma sami'a bi maqdami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fi Bani An-Najjar ja'ahu musta'jilan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampai di Madinah, tepatnya di Bani Najjar, maka Abdullah bin Salam ini kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terburu-buru. Wa alqa ilaihi as'ilatan la ya'lamuha illa nabi. Dan kemudian beliau melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang dimana pertanyaan itu tidak akan ada yang tahu, tidak akan ada yang menjawab kecuali dia seorang nabi. Jadi Abdullah bin Salam ini benar-benar Yahudi orisinil, Pak. Dia ketika bertanya kepada Rasulullah bahwasanya orang ini apakah benar dia seorang nabi atau tidak, fa'alqa ilaihi as'ilatan la ya'rifuha illa nabi. Walamma sami'a raddadu walamma sami'a rududahu sallallahu alaihi wasallam. Setelah siapa? Abdullah bin Salam mendengar jawaban dari sang nabi, alaiha amana bihi sa'atuhu wa makanuhu. Saat itu juga Abdullah bin Salam masuk Islam. Saat itu juga Abdullah bin Salam masuk Islam. Kenapa? Karena dia tahu tidak mungkin ada orang yang bisa menjawab pertanyaan ini kecuali dia seorang nabi. Tsumma qala lahu. Nih. Yang berkata siapa nih? Yang berkata siapa? Abdullah bin Salam.
yang baru masuk Islam dan dulunya adalah seorang pendeta Yahudi, seorang rahib. Dia mengatakan tentang agamanya sendiri, innal yahuda qaumun buhtun. Yahudi itu adalah kaum yang banyak menipu, isinya dusta. In alimu bi islami qabla an tas'alahum bahatuni indak. Kalaupun mereka tahu keislamanku sebelum engkau bertanya, maka pasti mereka akan mendustai diriku. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah meminta untuk didatangkan orang-orang Yahudi. Pengen ngetes nih, bener nggak nih? Kalau seandainya orang Yahudi ini pendusta, maka kemudian dipanggil nih orang-orang Yahudi. Faja'atil Yahud, datanglah orang-orang Yahud. Wa dakhala Abdullah bin Salam al-baita, dan Abdullah bin Salam masuk ke dalam rumah, diumpetin sama Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu orang-orang Yahudi yang sudah datang ditanya oleh Rasulullah, ayyu rajulin fikum Abdullah bin Salam. Dalam riwayat dibaca juga ayya rajulin fikum Abdullah bin Salam. Bagaimana Abdullah bin Salam di dalam kehidupan kalian? Apa yang kalian tahu tentang Abdullah bin Salam? Ini orang Yahudi yang tadi dipanggil sama Rasulullah mengatakan, qalu a'lamuna wabnu a'lamina. Abdullah bin Salam itu orang paling alim dan anaknya orang alim. Wa akhbarana wabnu akhbarina. Orang yang paling tahu di antara kami dan anaknya orang yang paling tahu. Intinya muji-muji nih. Anak kiai, bapaknya juga kiai. Anak orang soleh, bapaknya juga orang soleh. Wa fi lafdhin, dalam riwayat lainnya, sayyiduna wa ibnu sayyidina. Pimpinan kami, anak pimpinan kami. Wa fi lafdhin akhar, khairuna wa ibnu khairina. Dia orang baik dan anak keturunan orang baik. Wa afdaluna wa ibnu afdalina. Dia orang paling utama di antara kami dan anaknya orang yang paling afdal, paling utama. Dipuji-puji nih sama orang Yahudi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul berkata, afara'aitum in aslama Abdullah. Bagaimana menurut kalian kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Jawabannya apa? Faqalu a'azahullahu min dzalika marratain. Kayak kita jawabannya na'udzubillahi min dzalik. Orang Yahudi juga sama bilang, a'azahullah, jangan sampai tuh orang masuk Islam. Padahal orangnya belum lama masuk Islam. Fa kharaja ilaihim. Kemudian Abdullah bin Salam keluar. Yang tadinya diumpetin di rumah Rasulullah, dipanggil suruh keluar. Fa kharaja ilaihim Abdullah. Faqala, kemudian Abdullah mengulangi syahadatnya di hadapan orang-orang Yahudi. Bayangin Pak nih, orang Yahudi nih Pak. Abdullah bin Salam keluar dari rumah Rasulullah, kemudian bersyahadat di depan Rasulullah SAW, kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kagak pakai ditanya. Itu orang Yahudi yang tadi di hadapan Rasulullah, yang tadinya muji-muji Abdullah bin Salam, berbalik Pak, mengatakan syarruna wa ibnu syarrina. Orang paling jelek, orang paling buruk dan anaknya orang buruk. Wa waqa'u fihi, dan akhirnya mereka pada kaget semua. Wa fi lafdhin ya ma'syaral yahud ittaqullah. Kemudian Rasul berkata kepada orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, ittaqullah, bertakwalah kalian. Fa wallahi allazi la ilaha illa huwa, demi zat yang tiada Tuhan selainnya, innakum la ta'lamuna annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, ini perkataan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam mengatakan, sesungguhnya kalian itu tahu kalau ini laki-laki ini adalah Rasulullah. Kenapa? Karena sudah disebutkan di dalam kitab sucinya orang-orang Taurat, orang-orang Yahudi, bahkan di dalam Injil. Apa di dalam surat As-Saff tuh? Mim ba'di ismuhu Ahmad, kan begitu? Nabi Isa mengatakan bahwasanya di dalam kitab Injil dikatakan ada seorang nabi akhir zaman yang bernama mim ba'di ismuhu Ahmad. Seorang nabi yang datang setelahku namanya Ahmad. Dan ini juga sama yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perihal orang-orang Yahudi.
yang mengatakan atau dikatakan oleh Al-Quran di dalam surat Al-Ahqaf, ketika Allah mengatakan, ketika mengisahkan Nabi SAW ketika beliau baru pulang dari Taif, dihajarin, dilemparin, ditimpukin sampai berdarah, kemudian Allah hibur Nabi kita dengan sholat, dan beliau membaca surat Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insana, Allamahul Bayan. Tetapi kemudian apa? Segerombolan jin dikisahkan di dalam surat Al-Ahqaf, dikatakan wa idz sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'unal Qur'an. Ini segerombolan jin yang tadinya lagi dinas di langit, nyolong-nyolong berita langit yang akan diberikan kepada bosnya para dukun, kan begitu ceritanya. Jadi jin itu kerjaannya, kenapa para dukun itu tahu? Tujuannya karena mereka itu sudah nyolong berita dari langit. Ketika itu apa? Orang-orang ketika itu kaum jin mengatakan, qalu sami'na Qur'anan unzila min ba'di Musa. Qur'anan unzila min ba'di Musa. Kenapa tidak disebutkan unzila min ba'di Injil? Tidak disebutkan Quran yang diturunkan setelah Nabi Isa, atau diturunkan setelah Injil, kitab sucinya Nabi Isa, tetapi disebutkan unzila min ba'di Musa. Kenapa? Karena di dalam Taurat itu sudah diceritakan bahwasanya akan datang nabi akhir zaman yang bernama Muhammad SAW, dan kalian orang Yahudi ketika bertemu dengan nabi itu, maka hendaknya kalian masuk ke dalam agamanya. Tetapi orang Yahudi dulu yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka itu menghapus ayat-ayat yang tidak menguntungkan mereka. Kalau ada ayat yang menguntungkan mereka, diadain. Kalau nggak ada, diadain. Sampai ke MK ada sekalian. Ke MK sekalian deh. Nggak apa-apa, bikin undang-undang baru. Yang penting menguntungkan. Orang Yahudi begitu, Pak. Tidak menguntungkan, hapus. Yang nggak menguntungkan ada, dicari, dibikin-bikin. Yuharrifunal kalima amma wadhihi. Makanya Taurat yang sekarang nggak ada yang orisinil. Al-Quran adalah kitab suci satu-satunya yang sampai hari ini paling orisinil. Orang Bangladesh ngomongnya bukan bahasa Arab. Orang Selipi ngomongnya kagak pakai bahasa Arab. Orang mana lagi? Orang Perancis kagak bahasa Arab. Ibunya tidak berbahasa Arab, ayahnya tidak berbahasa Arab, bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Quran boleh dibakar, tetapi hafalan-hafalan Al-Quran itu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Terakhir, sebelum kita menutup taklim kita, ada dua fakta ma'asyiral muslimin. Dan ini siapa namanya itu? PM Israel, Netanyahu, Benjamin Netanyahu, berkoar-koar, bersiap akan melakukan perang darat dengan apa? Dengan orang Palestina, wabil khusus dengan Hamas. Pegang omongan saya nih, nggak bakalan terjadi. Nggak bakalan terjadi. Kalau itu terjadi berarti kiamat besok. Kenapa? Karena Al-Quran sudah mengatakan di dalam surat Al-Hasyr, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw mi wara'i judur. Bangsa Yahudi itu bangsa pengecut, bangsa Yahudi bangsa penakut, paling takut. Beranian juga kita, apalagi orang Jakarta, wah hidupnya itu susah. Cuma tiba ngadepin gitu dong, gampang. Tawuran aja budut sama apalagi tuh, Poncol aja, Jatinegara sama mana tuh, sama Pramuka, yang ngopi-ngopi, yang palanya pecah, yang ususnya berarakan, ini mah ngopi aja. Yang penting kagak diaduk tuh kopi. Orang Indonesia, orang Yahudi itu pengecutnya luar biasa, Pak. Makanya ketika Benjamin Netanyahu mengatakan kami akan melakukan perang darat, mustahil. Kata Al-Quran, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanah. Tidak akan memerangi kalian kecuali dari kampung yang diprotek. Au mi wara'i judur, atau dari kampung yang didirikan tembok yang tinggi-tinggi. Sekarang saya tanya, Palestina yang terjajah, ada nggak tembok tinggi? Semua perbatasan dikasih tembok. Karena orang Yahudi takut. Dan apa fakta yang kedua? Ketika 7 Oktober kemarin dilakukan serangan, tidak ada satupun bayi yang disembelih, tidak satupun ada orang tua, tidak ada satu rumah yang bahkan mereka yang lagi pesta konser musik, nggak ada yang ditembakin sama Hamas. Yang dicari Hamas adalah tentaranya, orang yang selama ini memusuhi mereka.
Mereka tahu, orang sipil, supaya dunia paham bahwasanya Islam itu punya aturan dalam perang. Kita kalau berperang, Pak, waktu duha baru mulai. Selesainya kapan? Menjelang maghrib, selesai. Sekarang Bapak lihat di Israel, tengah malam roket masuk. Jam 1 malam roket masuk. Subuh. Anak-anak kecil sekarang nama tangannya sudah dituliskan namanya. Kenapa? Khawatir kalau besok mereka adalah korban gempuran agresi Israel, mereka sudah mudah dikenali. Oh, ini jenazahnya Muhammad, ini jenazahnya Abdullah, ini jenazahnya Abdurrahman. Mana dunia? Di mana bangsa Arab? Di mana PBB? Di mana bangsa-bangsa Islam? Tidak pernah bersuara. Ketika Hamas melakukan 2 hari balasan, mereka kemudian mengatakan ini adalah aksi terorisme. Kemudian ketika Amerika Serikat menggempur Irak dan 1 juta bangsa Irak mati, tidak ada yang pernah berteriak itu adalah terorisme. Ketika Amerika menggalang kekuatan dengan Emirat Arab untuk menggempur Yaman, 1 juta warga Yaman mati begitu saja, ada yang pernah mengatakan terorisme? Tidak ada. Tidak ada yang berani mengatakan itu. Ketika mereka menghancurkan dulu di Baghdad, di Irak dan lain sebagainya, tidak ada yang pernah mengatakan. 1.500 nyawa melayang dalam 1 minggu di Palestina kemarin, tidak ada satupun yang berani mengatakan bahwasanya Israel itu adalah terorisme. Dan inilah faktanya, kita umat Islam belum bisa membantu apapun kecuali 2 hal, berdoa dan secara materi. Dan materi pun barangkali Bapak Ibu sekalian belum buat apa-apa, belum bisa buat apa-apa. Mereka cuma bisa buat untuk beli obat, beli makanan, beli pakaian. Di jalur Gaza hari ini, bahkan di seluruh Palestina, 3 hal sudah diputus, diembargo, diblokade oleh orang-orang Yahudi. Apa? Tidak ada air, tidak ada listrik, dan tidak ada bahan bakar. Per 3 hari kemarin, rumah sakit di jalur Gaza melakukan operasi bedah besar tanpa ada listrik dan tanpa ada bius. Bius sudah habis, listrik tidak ada. Seorang dokter harus melakukan operasi dengan senter dari mana? Dari handphone. Operasi, anaknya hidup, baca Quran. Coba Pak, ada yang berani mengatakan itu teroris? Tidak ada. Dan ini sebab kelemahan kita, karena kita berdoa pun tidak. Bahkan yang lebih mengenaskan lagi, ketika kita mengatakan persoalan Palestina itu adalah persoalan bangsa Arab. Demi Allah, Palestina itu bukan persoalan bangsa Arab. Itu adalah persoalan umat Islam, di mana Rasulullah dulu SAW pernah berisra ketika sholat di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, dan dikatakan oleh Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dan merekalah yang kemudian melakukan cerita-cerita fiktif dengan mengatakan bahwasanya Palestina adalah tanah milik mereka. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembalikan Palestina kepada kaum muslimin, dan kita diberikan sehat walafiat untuk senantiasa mendoa, mendukung perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Dan insyaallah kita akan ketemu kembali di minggu yang akan datang, membahas tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah pertama kali di Madinah. Di antaranya adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.